teks yang kita baca sekarang ini. Karena harapan-harapan yang seperti itulah, maka orang Yahudi mengharapkan Yesus sebagai Mesias Raja. Dengan sebuah tafsiran, itu adalah seorang pemimpin patriotis yang dibatasi dengan zamannya ketika itu Israel di bawah penindasan Roma. Maka mereka ingin menghadirkan Mesias sebagai Mesias politik, Mesias yang menyelamatkan mereka dari penindasan bangsa-bangsa. Dan betapa kagetnya mereka dalam ayat-ayat yang kita baca. Yesus tidak menampilkan sesuai dengan harapan mereka. Yesus mengatakan, darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan. Ini tidak cocok untuk kita. Orang Yahudi kemudian menolak. Teks itu jelas mengatakan, bahkan murid-murid Yesus pun tidak siap dengan itu. Perkataan ini terlalu keras. Pada saat pengadilan Yesus di depan pengadilan Roma yang di bawah kendali dari wali negeri sementara saat itu Pontius Pilatus, Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kita tidak membutuhkan Mesias yang kalah, kita tidak membutuhkan Mesias yang disalib, tapi kita membutuhkan Mesias dengan segala heroik perjuangannya melawan Roma. Shalom. Shalom alaikum beshem Hamasyah. Salam sejahtera dalam Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 52, 53, 55. Kita sambung dengan ayat 60 sampai 61, 66 dan 67. Kenapa saya lompat-lompat saudara-saudara? Karena panjang bacaannya. Tapi nanti setelah kita bahas firman ini, menjadi PR kita di rumah untuk kita membacanya secara lebih lengkap lagi. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 6. Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Ayat 66 dan 67. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah saudara-saudara, tema kita pada malam hari ini dalam khotbah ini, mengapa mayoritas Yahudi masih menolak Yesus? Di forum yang sama ini, bulan Januari kalau tidak salah, saya sudah mengutip satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. Lalu sekarang saya lengkapi lagi dengan Injil Yohanes pasal 6 ayat 66 dan 67 yang menjadi pokok pembahasan itu. Inilah yang merekam di abad Yesus. Kenapa orang Yahudi, bangsa yang dipilih Tuhan itu, belum menerima Yesus? Jadi saya ulangi lagi sebelum kita membahas ini. Yang pertama, orang Yahudi menolak praeksistensi Yesus. Karena Yesus mengatakan, Abraham melihat hariku. Orang Yahudi kira-kira mikirnya, dengan apa kamu menyamakan dirimu? Abraham sudah mati, nabi-nabi sudah mati. Tapi Yesus menegaskan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan kata aku telah ada itu adalah ego eimi. Kata ini sesungguhnya merupakan kutipan Yesus dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Bentuk singkat dari aku adalah aku, yaitu nama kekudusan Allah sendiri.
Berdasarkan itu maka orang-orang Yahudi yang tidak siap menerima itu mau melempar Yesus dengan batu. Kemarin saya juga menyinggung sedikit tentang itu. Jadi pertama menolak eksistensi Yesus yang sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia. Menolak keilahiannya. Yang kedua, mereka selalu membayangkan kota Raja Daud itu adalah Bethlehem dan Yerusalem. Kota raja itu adalah Bethlehem karena tempat kelahiran Raja Daud. Orang-orang Yahudi terobsesi dengan kejayaan masa lampau Israel. Ketika Israel menjadi Israel Raya, Great Israel yang besar wilayahnya, di bawah Raja Daud dan Raja Salomo. Maka mereka selalu mengarahkan pada Bethlehem dengan segala memori tentang kejayaannya. Bethlehem tempat kelahirannya, Yerusalem kota tempat Daud memerintah. Tetapi tiba-tiba Yesus munculnya di Galilea. Dan Galilea itu bagi mereka bukan tempat yang terhormat. Galilea adalah tempat di mana suku-suku utara juga berseteru dengan orang-orang Yahudi karena mereka memisahkan diri dari Yerusalem. Maka mereka tidak mungkin bisa menerima mana yang baik dari Nazaret. Ketika mereka mendengar, bahkan murid-murid Yesus sendiri, bahwa di Nazaret wilayah Galilea itu mana ada itu Mesias di sana. Jadi yang berikutnya ini orang Yahudi tidak cermat membaca Alkitab. Kenapa? Karena nubuat Nabi Yesaya dengan sangat jelas di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 itu ditempatkan sebelum pasal 9 ayat 1. Bahwa tidak selamanya negeri yang terhimpit itu di kemudian hari Tuhan akan memuliakan Derek Hayam, jalan laut atau jalan ke laut, Via Maris. Itu laut tengah Mediterranean Sea di Israel. Wilayah itu wilayah utara. Derek Hayam, jalan ke laut. Ever Hayarden, seberang sungai Yordan. Dan ini yang penting, Galil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Jadi itu tidak cocok dengan harapan mereka bahwa Mesias akan kembali ke kota raja, ke kota kelahirannya. Tapi nyatanya tampilnya di Nazaret, kota yang tidak punya reputasi apa-apa. Tapi mereka lupa bahwa negeri yang terhimpit di kemudian hari Tuhan akan muliakan. Daerah yang nantinya disebut dengan Galilea wilayah bangsa-bangsa. Nah baru sekarang kita masuk ini teks yang kita baca sekarang ini. Karena harapan-harapan yang seperti itulah maka orang Yahudi mengharapkan Yesus sebagai Mesias Raja. Dengan sebuah tafsiran itu adalah seorang pemimpin patriotis yang dibatasi dengan zamannya ketika itu Israel di bawah penindasan Roma. Maka mereka ingin menghadirkan Mesias sebagai Mesias politik, Mesias yang menyelamatkan mereka dari penindasan bangsa-bangsa. Dan betapa kagetnya mereka dalam ayat-ayat yang kita baca. Yesus tidak menampilkan sesuai dengan harapan mereka. Yesus mengatakan, darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan. Ini tidak cocok untuk kita. Orang Yahudi kemudian menolak. Teks itu jelas mengatakan. Bahkan murid-murid Yesus pun tidak siap dengan itu. Perkataan ini terlalu keras. Pada saat pengadilan Yesus di depan pengadilan Roma yang di bawah kendali dari wali negeri sementara saat itu Pontius Pilatus, Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kita tidak membutuhkan Mesias yang kalah. Kita tidak membutuhkan Mesias yang disalib. Tapi kita membutuhkan Mesias dengan segala heroik perjuangannya melawan Roma. Nah ini saudara-saudara. Nah untuk supaya kita lebih paham dari aspek sejarahnya saudara-saudara, maka saya minta ditampilkan PowerPoint kita. Saya hanya menampilkan 7 gambar yang isinya adalah sejarah singkat Israel dan harapan-harapan mereka. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, lewat sketsa ini ya,
kita bisa belajar bagaimana sejarah bangsa ini dari awal. Ya, dari masa Saul ke pembangunan kembali Bait Suci Yerusalem dan munculnya sekte Samaria. Ini sebagian sudah saya sampaikan. Tetapi ini ada bagian yang bisa kita jadikan rujukan, ya. Yang pertama, masa monarki kerajaan Israel, itu munculnya Israel Raya di bawah Saul tahun 1050 sampai tahun 1010 sebelum Masehi. Kemudian Daud tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Kemudian Salomo tahun 970 sampai 930 sebelum Masehi. Di masa dia dibangun bait suci yang pertama ini. Dan kita dapat mengkonfirmasi kebenaran Alkitab dengan prasasti kalender Geser. Jadi prasasti di zaman Salomo dalam huruf Ibrani Paleo Hebrew yang ditulis di masa Salomo itu ditemukan. Ini berbicara tentang pelajaran anak sekolah, tentang musim-musim menuai dalam setahun. Jadi ini prasasti dari zaman Salomo. Setelah masa Salomo, kerajaan terbelah menjadi dua, mulai dari Yerobeam, kemudian Baesa, Ela, Tibni, Omri. Ini puncak kejahatan Israel dengan Ahab. Sampai kemudian tahun 722 sebelum Masehi, ketika kemudian jatuh ke tangan Asyur. Nah, ketika jatuh ke tangan Asyur itu maka dipindahkanlah orang-orang Babel, Kuta, Awa, Hamat, Sefarwaim kembali ke Samaria dan bercampur aduk dengan orang Samaria. Orang-orang Israel di utara, lahirlah suku yang namanya suku tertentu dari hasil campuran tadi, yaitu bangsa Samaria. Karena itu mereka menolak kota suci Yerusalem. Karena apa? Yang di sebelah selatan ini kerajaan yang dipimpin Yerobeam. Ini karena keturunan Daud, maka prasasti-prasasti di kerajaan Yehuda itu selalu disebut dengan Bet Daud, rumah Daud, artinya keluarga Daud. Sementara yang di utara ini karena bukan keturunan Daud, mereka mencari raja yang terkenal yaitu Omri, sehingga prasasti-prasasti di utara, bukti-bukti sejarah di utara menyebut diri sebagai Bet Omri, keturunan Omri. Tahun 586 sebelum Masehi jatuh ke tangan Nebukadnezar. Tapi Tuhan telah menggerakkan Kores Agung ketika menaklukkan Babel. Israel kembali ke tanah perjanjian tahun 537, tapi prosesnya masih panjang sampai nanti tahun 520 pembangunan kembali Bet Hamikdas atau rumah suci atau bait suci di Yerusalem. Lalu masuklah ke dalam zaman Eret Israel. Ini di bawah Persia. Ini zamannya Esther. Kita mengenal kisah yang terkenal, kejahatan Haman yang mengupayakan kecelakaan Israel, dan kemudian lahirlah perayaan Purim. Kemudian muncul zaman Esra dan Nehemia. Ketika itulah Torah atau kitab Taurat kembali menjadi pusat dari spiritualitas atau harta karun rohani bangsa Yahudi antara tahun 458 sampai 433. Setelah itu Israel jatuh lagi ke tangan kekuasaan asing. Rakyat ini terhimpit di antara kekuatan besar yang sedang bersaing. Dalam kitab Nabi Daniel 11 ayat 5 disebut sebagai Raja Selatan dan Raja Utara. Siapakah itu? Ptolemeus di Mesir dan Seleukid di Syria. Ini bertahan sampai tahun 175 Masehi, sampai kemudian muncullah Israel di bawah kontrol Mesir. Di saat ini hubungan Yunani dengan Ibrani sangat baik. Makanya pada masa ini diterjemahkan Alkitab yang disebut Septuaginta dalam bahasa Yunani. Tetapi hubungan menjadi buruk ketika tahun 167 Antiochus Epiphanes menajiskan bait Allah dengan memasang patungnya Zeus, patungnya Dionysius, dan mencurahkan darah babi untuk korban kepada dewa-dewa. Sejak saat itulah orang Israel alergi dengan babi. Nah, ini ada sejarahnya. Maka babi dibenci sejak kapan? Kan gitu mestinya. Dulunya babi nggak dibenci. Kenapa nggak dibenci? Karena itu makanannya orang Goyim. Goyim itu termasuk orang Tionghoa, orang Jawa. Makanya kalau Anda lihat di Candi Borobudur ada relief Karma Wibangga, makanan favorit raja babi.
Di sana tidak ada sapi karena sapi itu tidak boleh dimakan bagi orang zaman Hindu dulu, ya kan? Tapi karena bangsa Yahudi punya pengalaman traumatik di mana agama mereka, iman mereka dilecehkan dengan darah babi yang jelas-jelas itu low kosher bagi orang Yahudi, maka babi sangat dibenci karena setiap ingat wajahnya babi, dia ingat pelecehan Antiochus Epiphanes. Sama-sama low koshernya, sama-sama tidak halalnya. Kenapa kelinci nggak dibenci? Ayo coba renungkan ini. Kenapa unta nggak dibenci? Kenapa pelanduk nggak dibenci? Kenapa ikan pantin tidak dikutuk? Kenapa udang tidak dibenci? Padahal itu semua daftar makanan yang tidak boleh dimakan. Tapi hanya satu itu yang dibenci. Meskipun babi tidak salah apa-apa. Ya kan? Benar apa tidak? Saya penggemar kambing tapi saya tidak anti babi. Karena itu semua itu ciptaan Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir dengan kelompok-kelompok yang intinya anti pada yang lain, terus salai babiku yopo. Saya kadang-kadang heran. Makanya saya ini orang yang tidak pernah bisa diam. Saya mencari jawaban sejarahnya dan ketemu di sini. Sejak zaman Antiochus Epiphanes menajiskan bait Allah dengan curahan darah babi, larangan sunat, maka mereka menekankan itu. Bahkan mereka membenci orang yang tidak bersunat. Maka kemarin kita membahas, bukan Taurat dibatalkan, tapi Taurat batal demi hukum. Karena tidak cocok lagi antara das solen, citra ideal yang dibayangkan dengan prakteknya. Dalam istilah hukum perdata pun ada yang namanya batal demi hukum, ya kan? Maka Taurat itu firman Tuhan tidak mungkin dibatalkan. Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan para nabi. Taurat itu adalah penuntun perilaku. Taurat itu untuk mengajar. Taurat itu juga untuk, pertama fungsinya ya, Taurat itu untuk pertimbangan hukum di pengadilan. Ini bagi perspektif orang Yahudi. Kedua, Taurat itu untuk memuridkan. Talmud itu kan dari kata talmidim itu murid. Makanya secara harafiah sabda Yesus itu, jadikanlah semua bangsa muridku, itu sebetulnya bahasa aslinya muridkanlah segala bangsa. Karena itu fungsi kedua Taurat. Taurat itu memuridkan. Dan yang ketiga, seyaklah Torah, membangun pagar mengelilingi Taurat. Nah, apa itu? Contohnya, kamu sudah mendengar hukum jangan kamu berzina, itu hukum positif. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita dan mengingini dalam hati, dia telah berzina. Itulah yang namanya membangun pagar mengelilingi Taurat. Yesus ajarannya pun berdasarkan hukum Taurat. Meskipun dia menggenapi, mensublimasikan dari simbol kepada hakikat, dari nubuat pada penggenapan. Kalau dulu mengorbankan kambing, domba, sapi, lembu, itu harus putih, bersih, tak bercacat celah. Itu intinya apa? Dia yang suci tak berdosa menjadi korban penebus bagi mereka yang penuh dosa. Hakikatnya itu Yesus. Taurat itu adalah simbol yang menuju hakikat, nubuat yang menuju penggenapan. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan, ini satu paket. Bagaimana kita tahu NKRI di bawah Bung Karno kalau kita tidak tahu Sriwijaya dan Majapahit dan kerajaan-kerajaan sebelumnya? Orang yang menyangkal Taurat berarti orang yang menyangkal masa lalunya. Saudara-saudara, masa lalu yang tidak baik memang harus dihapuskan. Tetapi sejarah tidak bisa dihapuskan. Kita bisa belajar dari hari kemarin. Kita bisa menyadari inilah fakta, yaitu hari sekarang, dan hari depan itu adalah harapan, doa, impian. Tentu impian bersama dengan Tuhan berdasarkan firman Tuhan, impian harapan. Harapan kita di dalam Sang Kristus. Nah itu saudara-saudara, pada periode yang sangat penting ini. Kemudian terjadilah perang yang namanya Perang Makabe. Perang ini menang sekalipun jumlah orang Yahudi tidak seimbang dengan jumlah tentara Antiochus IV Epiphanes. Kemenangan itu kemudian dirayakan dengan apa yang dinamakan Hanukah. Hanukah itu adalah perayaan penahbisan bait suci. Saudara bisa bandingkan, kalau ini namanya menorah,
kaki dian bercabang 7, ini namanya Hanukiah, kaki dian bercabang 9. Nah, ini harus tahu bedanya. Kenapa ada kaki dian bercabang 7? Itu jelas jawabannya, ya. Tapi kenapa kaki dian bercabang 9? Karena pada saat tentara Antiochus itu masih belum meninggalkan seluruhnya kota suci Yerusalem. Sementara tentara Hasmonaim di bawah kelompok yang namanya Makabe, itu singkatan dari kitab Keluaran pasal 15. Siapakah yang seperti engkau, wahai Tuhan? Siapakah yang seperti engkau di antara ilah-ilah, ya Tuhan? Mi kamoka Baalim Adonai. Mi siapa? Kamoka yang seperti engkau, Baalim di antara para ilah, Adonai wahai Tuhan. Nah, setelah menang itu bait Allah ditahbiskan. Tapi karena mungkin situasi belum sepenuhnya bisa dikuasai, maka tentara-tentara Yunani Antiochus tadi masih berada di luar kota suci Yerusalem. Keluarga anaknya imam yang namanya Matatias dari Modiim. Modiim itu dekat antara Bethlehem dengan Yerusalem. Itu kemudian diberi hikmat oleh Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Seperti dulu Tuhan memelihara Abraham. Kita sebagai anak-anak Abraham tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Maka minyak zaitun yang hanya bertahan mestinya 1 hari perayaan, itu bisa bertahan selama 8 hari perayaan penahbisan bait suci. Dan oleh karena itu mereka berefleksi, dari mana sumber dari 8 kaki dian tadi kalau bukan dari surga. Makanya yang di tengah ini lebih tinggi, ini sumbernya. Ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Makanya kalau di Israel itu dinyalakan pada hari pertama 1 kaki dian, dari kedua sampai pada hari ke-8. Nah, itulah sejarah bagaimana dinamika bangsa Israel yang sangat panjang. Sejak saat itu, saudara-saudara, raja diperintah oleh keluarga Hasmonaim, anak-anak dari imam besar Matatias. Yang pertama namanya adalah Yudas atau Yehuda. Yang kedua namanya Yonatan. Yang ketiga, anaknya ketiga namanya Simon. Mereka berkuasa. Dan Israel menjadi kerajaan merdeka, atau lebih tepat Yahudi menjadi kerajaan merdeka. Kenapa? Karena menolak Israel yang lain. Ini kan suku Yehuda dan Benyamin. Nah, kemudian pada saat itu, saudara-saudara yang terkasih, anak dari penguasa Yunani yang menaklukkan Yahudi tadi, yang menajiskan bait Allah tadi, Antiochus Epiphanes tadi, punya anak yang menggantikan bapaknya yang jahat tadi. Namanya Alexander Balas. Alexander Balas itu kemudian membangun konspirasi politik dengan Yonatan Makabe. Ketika kakaknya sudah meninggal digantikan adiknya menjadi jahat di mata Tuhan. Dia bersekongkol dengan anaknya Antiochus IV Epiphanes, namanya Alexander Balas. Kira-kira kalau itu dipercakapkan dalam bahasa kita gini, hei Raja Yonatan, Anda sekarang raja yang berkuasa di seluruh wilayah negara Tuhan, tapi negaramu itu kan negara agamis, negara yang sangat religius, pusatnya di bait Allah. Kamu boleh menjadi raja, tapi selama imam besar di tangan orang lain, kamu tidak bisa leluasa berkuasa. Naluri berkuasanya mulai muncul. Maka saudara-saudara, lahirlah keinginan untuk merebut jabatan imam besar yang bukan haknya. Dan waktu itu imam besar yang berkuasa namanya adalah Onias ketiga. Onias ketiga wafat, diganti anaknya Onias keempat. Onias keempat ini mestinya menggantikan sebagai imam besar bait suci, didepak sama Yonatan Makabe. Imam besar sekaligus raja dirangkap dalam satu kekuasaan, yaitu di tangan Yonatan. Itulah yang menyebabkan imam besar yang berhak ini meninggalkan kota Yerusalem. Yerusalem sudah korup, Yerusalem dengan penuh pelanggaran, Yerusalem penuh dengan intrik-intrik politik. Maka seluruh pengikutnya ditarik dari kota Yerusalem, keluar dari kota Yerusalem, dan mereka membangun pemukiman, yaitu di Wadi Qumran, di Laut Mati.
Dan mereka mengaku diri, kami ini orang-orang yang dikenal dengan Eseni. Eseni itu dari bahasa Ibrani Ose Hatorah, pelaku Taurat. Karena yang di Yerusalem itu korup, tidak melakukan Taurat lagi, penuh dosa, penuh pelanggaran. Kamilah bangsa terpilih. Itulah yang disebut kaum Eseni. Maka menurut sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus, saya anjurkan untuk teman-teman di gereja beli satu buku khusus yang berbicara tentang sejarah kuno bangsa Yahudi. Buku itu rujukan penting. Dan yang kedua, perang Yahudi. Itu detail sekali. Dan itu mengonfirmasi apa yang dicatat dalam Alkitab. Misalnya pembunuhan Yohanes Pembaptis ada di situ. Itu ditulis tahun 90 Masehi, saudara. Penyalipan Yesus ada di situ. Pembunuhan Yakobus saudara Yesus yang di Alkitab tidak ditulis, justru ditulis di situ. Nah, pertanyaannya, kenapa di Kisah Rasul kok nggak ditulis? Karena waktu Kisah Rasul ditulis, Yakobus belum wafat. Kan kira-kira wafatnya tahun 62 Masehi. Itu malah ditulis di situ. Pengadilan Yohanes Pembaptis, pengadilan Yesus tercatat di situ. Maka sering saya katakan, kalau debat tentang penyalipan Yesus, ora usah maca Alkitab. Terlalu penting dan terlalu terhormat Alkitab itu untuk diperdebatkan, karena kamu kan tidak percaya. Saya ingin menjaga kekudusan firman Tuhan, maka kita serahkan pada sejarah sekuler saja. Di zaman itu rekaman sejarah Yesus pasti disalib. Soal apa makna penyalipan Yesus tergantung orang yang melihatnya. Seperti Pangeran Diponegoro, dia jelas-jelas melakukan perang dengan Belanda 1825-1830. Tapi untuk apa Diponegoro dan bagaimana posisi Diponegoro? Bagi Belanda dia pengkhianat, bagi orang Indonesia dia pahlawan, bagi kerajaan Jogja dia orang baik yang berjuang pada saat yang tidak tepat, makanya kalah. Perspektifnya berbeda-beda, tetapi jelas bahwa Diponegoro itu real perang dengan Belanda. Orang bisa mengatakan Yesus mati karena mengajarkan sihir, kata polemikus Yahudi. Yesus mati karena penebusan dosa, kata orang Kristen. Perspektifnya berbeda, tetapi Yesus itu wafat di kayu salib pada masa Pontius Pilatus. Itu fakta sejarah. Makanya kredo iman gereja kuno yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Alkitab jelas mengungkap itu. Pengakuan iman gereja kuno mengungkap itu. Tidak pernah dikatakan dia yang mungkin disalib di zaman kerajaan antah berantah, tidak. Jelas nama rajanya, penguasanya siapa, pada tahun kesekian dari pemerintahan siapa, tercatat dalam sejarah. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, maka kata Yosefus ada 3 aliran Yahudi. Kenapa ini saya sampaikan? Untuk menjawab kalau Yahudi mayoritas menolak Yesus. Nanti jawabannya Yahudi yang mana gitu loh. Ada 3 aliran Yahudi yang sangat dominan saat itu. Yang pertama, orang Saduki. Mereka yang hanya menerima Taurat secara harfiah, hanya teks Taurat. Lalu orang Parisi, tafsiran Taurat. Jadi penafsir Taurat. Lalu orang Eseni, pelaku Taurat. Nah, di antara 3 kelompok inilah kekristenan muncul. Kenapa Alkitab tidak pernah mengatakan sekte Eseni? Karena Eseninya kan mengungsi di Laut Mati, mengungsi di Qumran. Tapi yang jelas dihadapi kalau tidak Saduki, Parisi. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus disalibkan pada tanggal 14 bulan Nisan tahun 33 Masehi. Ketika itu 3 kelompok ini kan terus bertikai. Satu kelompok sudah meninggalkan kota suci Yerusalem, tinggal 2 kelompok itu yang saling berhadapan-hadapan. Pada waktu itu institusi bait suci dikuasai kaum Saduki. Kaum Saduki itu begitu harafiahnya dalam membaca firman, saudara-saudara. Ini saya berikan contoh supaya kita bisa paham perbedaan antara 2 kelompok itu. Orang Saduki melihat di kitab Taurat hanya ada yang namanya persembahan curahan, itu minyak. Tidak ada yang namanya persembahan air, tidak ada. Tapi orang Parisi mengatakan, memang tertulis tidak ada. Tapi bukankah dalam Taurat dikatakan peristiwa Meriba di mana Tuhan memerintahkan Musa memukulkan bukit batu dan keluar air? Kenapa tidak boleh kita peringati? Nah, ini mirip kita sekarang lah.
Kan tertulis Natal tidak ada. Kenapa kita peringati? Itu Saduki itu. Ya, tapi kalau orang Parisi tidak, loh peristiwanya ada kok. Soal tanggalnya tinggal menghitung. Kita ngerti sejarah ya bisa ketemu 25 Desember. Kalau kita males ya enggak ngerti. Kan gitu saudara-saudara. Ya kan? Makanya kalau orang Saduki tidak mau pokoknya. Kalau enggak tercatat harafiah tidak mau. Parisi tidak. Tuhan memberikan kita kebijakan. Memang secara eksplisit tidak ada, tapi implisit ada. Ketika Musa memukulkan bukit batu keluar air, itu diperingati sama orang Parisi, namanya peringatan Nisuk Hamayim, pencurahan air. Perjanjian Baru mencatat itu ketika Yesus datang ke Yerusalem secara diam-diam. Ketika itu tiba-tiba Yesus berkata di antara kerumunan, barang siapa haus hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Loh, itu konteksnya apa tiba-tiba Yesus berkata begitu? Dalam Yohanes pasal 7:37, itu konteksnya upacara pondok daun hari ke-8 yang namanya pencurahan air memperingati Meriba yang namanya Nisuk Hamayim. Lah ketika orang Saduki jadi imam besar, dia kan bertugas. Ketika bertugas dia setengah hati. Padahal kewajibannya karena kamu imam untuk Parisi, imam untuk Saduki, imam untuk kita semua. Kamu harus mau melakukan tugas itu. Kemudian biasanya ketika dia ngambil air dari kolam Siloam dibawa ke atas, ya. Kalau konsentrasi massa ini berebut ya satu sama lain berdesak-desakan, karena dia kerjakan dengan setengah hati ditendang itu tempat airnya. Ditendang supaya cepat habis. Karena dia setengah hati melakukan itu. Menurut catatan sejarah, peristiwa-peristiwa seperti ini yang sering memunculkan pertikaian politik, pertikaian agama. Parisi langsung protes karena imam besar tidak mewakili seluruh kepentingan bangsa Yahudi. Peliknya situasi seperti inilah yang muncul di zaman Yesus. Karena itu Yesus kalau berbicara tentang ahli Taurat dan orang-orang Parisi keras sekali. Tentang Saduki juga keras. Tapi dia tidak pernah bicara tentang orang Eseni. Ya, perhatikan. Karena memang Eseni tidak tinggal di Yerusalem. Tapi saudara-saudara kalau kita lihat misalnya aset-aset ekonomi bait suci sudah dikuasai Saduki. Parisi nggak dapat apa-apa. Makanya dia berusaha untuk meyahudikan orang-orang bukan Yahudi. Memberitakan firman itu baik dan harus. Tetapi motivasi dibalik pemberitaan Parisi ini tidak tulus. Maka Yesus mengkritiknya dalam Matius pasal 23 ayat 15. Celakalah engkau hai ahli Taurat dan orang-orang Parisi, karena engkau menjelajahi daratan, mengarungi lautan hanya untuk menobatkan satu orang ke dalam agamamu, dan setelah dia bertobat kamu buat dia jadi orang neraka yang lebih jahat dari kamu sendiri. Karena motivasi tadi. Tapi orang Parisi bisa menguasai massa rakyat yang banyak. Karena itu inilah modal perjuangan dari kaum Parisi. Nah, di antara massa rakyat yang banyak yang namanya Amhaaret tadi, ada kelompok militan lagi namanya kelompok Selot. Murid Yesus juga ada yang jadi kelompok itu namanya Simon orang Selot. Nah, orang Selot itu saudara-saudara, itu kepinginnya melakukan pemberontakan langsung dengan kekerasan mengusir Roma. Tapi Yahudi tidak satu saat itu. Jadi ada orang Saduki. Jelas orang Saduki mempertahankan hegemoni mereka atas institusi bait suci. Kedua Parisi, penguasa massa rakyat yang banyak. Ketiga orang Eseni yang mengungsi dari Yerusalem. Dari kelompok Parisi muncul kelompok Selot, tapi masih ada satu lagi. Kelompok Herodian. Herodian itu siapa? Orang-orang Yahudi, sebagian besar proselit, orang-orang yang non Yahudi yang beragama Yahudi yang menjadi dalam tanda kutip loyalisnya Herodes atau antek-anteknya Herodes. Makanya ketika Yesus datang ya dikerumuni orang Saduki, di situ orang Parisi, ada orang Herodian. Bicaranya itu selalu tepat sasaran. Maka Yesus pernah diuji oleh orang Saduki tentang seorang suami yang
meninggal tanpa memberikan anak, istrinya dikawini adiknya sampai berapa kali. Mana yang di surga jadi suaminya? Itu artinya apa? Artinya bahwa Yesus itu sedang dites oleh orang Saduki. Tapi Yesus katakan apa? Allah yang disembah oleh bangsa Yahudi itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukanlah Allah orang mati tapi Allah orang hidup. Maknanya apa? Loh, kalau dalam sejarah nama itu dikenang dari generasi ke generasi, masa mati begitu saja? Yesus kalau bicarakan hikmatnya luar biasa. Itu kepada orang Saduki. Kritiknya terhadap Farisi, celakalah engkau yang mengarungi lautan menjelajahi daratan tadi, kamu seperti kuburan yang disaput bersih, padahal dari dalamnya penuh tulang belulang yang berserakan. Kalau Yesus ditanya, haruskah kami bayar pajak kepada Kaisar? Coba kalau jawabannya ya saja atau tidak saja. Harus. Pastilah orang Farisi, apakah dia tidak peka dengan penderitaan rakyat kita yang tidak mampu bayar pajak? Yesus tidak punya sense of crisis. Yesus kurang berbela rasa kepada kita. Tapi kalau Yesus menjawab, jangan bayar, itu Herodian lapor kepada bosnya Herodes. Dia telah menghasut rakyat tidak membayar pajak. Nah, saya memberikan kuliah politik Yesus kepada beberapa anggota dewan yang dari partai tertentu. Lalu saya bilang, mana yang benar Pak Bambang? Kita mengatakan ya di atas ya, tidak di atas ya, selebihnya dari si jahat. Ya itu betul, firman Tuhan tidak pernah salah. Tapi di mana harus diungkapkan itu? Jadi katakanlah ya di atas ya itu, tidak di atas tidak itu adalah prinsip. Supaya kita tidak pernah terumbang-ambing, prinsipnya tidak bisa dikompromikan. Tetapi ketika Yesus ditanya bayar pajak atau tidak, kenapa jawabannya tidak langsung ya saja atau tidak saja? Itu strategi komunikasi. Paham saudara-saudara? Jadi Yesus itu sampai mengajar kepada kita yang paling detail dalam komunikasi politik. Jadi kita memang tidak berpolitik praktis, tidak boleh gitu. Karena apa? Membawa-bawa gereja nanti. Ya kalau kamu menang, kalau kamu kalah, gereja kan jadi sasaran. Kalau mau berpolitik, politik di luar gereja. Tapi membawa dengan kekuatanmu itu untuk mengasihi Tuhan. Nah, orang Saduki, ada orang Farisi, ada orang Eseni. Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang Yahudi yang tadi mengakui Mesias itu bukan Allah, Mesias itu bukan Tuhan. Itu versi Farisi. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini naskah yang ditemukan di Dead Sea Scroll. Ini yang disebut sekte Eseni. Ini Yahudi semua ini. Maka saya bilang, menolak Yesus ya Yahudi yang mana? Ini orang Yahudi ini. Sekte Eseni, The Dead Sea Scroll, naskah gulungan laut mati. Ini tulisannya dalam huruf Ibrani, Hasmonaim, zamannya Makabe itu kira-kira abad pertama sebelum Masehi. Tertulis apa? Hashem Mayim Veha Aret Yismau Lemesiko. Surga dan bumi akan mendengar suara Mesiasnya. Jadi kekuasaan sang Mesias itu bukan hanya di bumi, tapi di surga dan di bumi. Bandingkan dengan sabda Yesus. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Amin, saudara-saudara. Ini fakta yang saya sampaikan. Bahkan gambarnya saya ini bukan naskah lain yang isinya bukan ini loh. Naskahnya sama. Ini naskah ditulis abad pertama sebelum Masehi. Ini naskah yang ditemukan di Gua 4. Jadi 4 itu kan di Qumran itu ditemukan 11 gua. Ini gua keempat. Maka 4 Khi itu Qumran. Kode naskahnya 246. Kolom kedua, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Nah, ini bacaannya dalam bahasa Aram. Bereh di El Yetamar Ubar Elyon Zikroneh. Bereh di El Yetamar Ubar Elyon Zikroneh. Dia akan disebut putra Allah dan mereka akan memanggilnya putra yang maha tinggi, anak yang maha tinggi. Bandingkan dengan Injil Lukas, berita malaikat. Karena kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau sehingga anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ungkapan anak Allah dan anak Allah yang maha tinggi muncul juga di Injil Lukas, berita malaikat tentang siapakah Yesus. Nah, inilah dua teks yang berbicara. Masih banyak teks yang lain. Misalnya teks yang ditemukan di gua pertama.
Itu ada ungkapan im yolid el et hamasyah, ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Nah, itu orang Eseni yang selama ini tidak pernah dikenal. Karena apa? Catatan sejarahnya tinggal ada di Yosefus, tinggal di penulis-penulis Romawi, tapi tidak muncul dalam catatan Perjanjian Baru. Tapi Tuhan memberi mujizat luar biasa. Saudara harus katakan, tidak ada di muka bumi yang berjalan kebetulan. Semua pasti berada di dalam providensia, pemeliharaan Tuhan. Setahun sebelum Israel merdeka, 1948, ditemukannya naskah Laut Mati secara tidak sengaja oleh gembala Beduin yang namanya Muhammad El-Tib. Dan naskah-naskah itu akhirnya membuka sesuatu yang selama ini belum tersingkap, bahwa ternyata Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi dari kelompok Eseni adalah anak Allah yang maha tinggi, persis dengan apa yang disebutkan dalam iman Kristen. Tapi itu tadi Saduki, itu tadi Parisi, itu tadi Eseni, sekarang Parisi. Nah, orang Parisi terus berjalan dengan harapannya bahwa Mesias itu adalah Mesias politik, karena itu menolak Yesus. Yang menolak Yesus itu yang nandatangani putusannya Romawi, tapi atas rekomendasi dari orang-orang Saduki. Parisi sebagian menerima, sebagian besar menolak Yesus. Yang menerima itu ya murid-murid Yesus, jumlahnya 12, 70 murid. Kemudian Nikodemus, ada banyak. Dan juga sampai di abad-abad awal itu banyak orang Parisi yang menjadi percaya, dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dan mujizat-mujizat ilahi tidak pernah disangkal oleh orang Yahudi. Makanya kalau Anda membaca tradisi Misnah dan Talmud, tidak pernah menyangkal bahwa Yesus pernah membuat mujizat. Tapi yang dipersoalkan, bolehkah disembuhkan dalam nama Yesus? Berarti fakta mujizatnya nyata, tapi boleh apa tidak? Lalu ada rabi yang tidak boleh karena itu sihir katanya. Itu mengurai fakta sejarah, sudah-sudah. Sekarang orang Parisi dengan harapan-harapannya tadi, kemudian khususnya oleh kaum Selot, kalau gitu sudah waktunya kita memberontak terhadap Roma. Jadilah perang Yahudi pertama. Perang Yahudi pertama berlangsung tahun 62 sampai tahun 70 Masehi. Berakhir dengan apa? Dengan hancurnya Bait Allah oleh Jenderal Titus. Replika dari gambar penaklukan dipahat di batu. Itu Anda bisa lihat banyak di Google. Tapi aslinya itu disimpan di Roma. Sampai sekarang menunjukkan itu ada menorah yang diangkut, meja sajian yang diangkut ke Roma. Penaklukan yang sangat menyakitkan hati orang Yahudi. Dan ketika itu kemudian mulai terjadi proses saling menyalahkan. Karena apa? Kristen itu ya Yahudi mula-mula. Makanya di dalam kitab Yakobus, kalau seorang masuk ke dalam tempat kumpulanmu, itu diterjemahkan dari bahasa aslinya sinagoge imon. Berarti rumah ibadah kita dulu namanya sinagoge. Kemudian sudah terjadi ketegangan karena orang Kristen itu Yahudi plus. Plusnya di mana? Plus Yesus. Karena Yesus itu penggenap. Jadi salah kalau kita memisahkan perjanjian baru dari perjanjian lama. Sama dengan kita menutup sejarah kita. Salah kalau kita memisahkan perjanjian baru dari akarnya, yaitu akar keyahudian. Ini penting, kita memang masuk di zaman kasih karunia ya, tapi pernah ada waktu dalam sejarah yang panjang yang saya uraikan tadi, bahwa kita ini didisiplinkan oleh Taurat. Karena lewat Taurat kita tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang layak, mana yang tidak layak. Kita diberi hukum bagi bangsa-bangsa, namanya 7 hukum Nuh. Juga diberi hukum bagi Israel, namanya Torah atau hukum Musa. Tuhan harapannya supaya keduanya hidup damai dalam posisi masing-masing. Makanya kalau orang non-Yahudi tinggal di negara Israel, dia juga harus dijamin. Orang asing itu salah satu yang dilindungi oleh hukum Taurat. Dan itu salah satu bagaimana persepuluhan harus dijalankan. Fungsi itu, saudara-saudara. Berarti bukan Yahudi itu anti asing. Asing diberikan hak,
Makanya setiap orang-orang yang tinggal di Eretz Israel yang adalah Ger itu orang asing, tapi mereka melakukan 7 hukum Nuh. Ya, 7 hukum itu disebutkan abad ketiga, tapi kira-kira hukum yang berlaku bagi Nuh, maka dia disebut Hasede umat haolam, umat non Yahudi yang baik. Ya, umat itulah yang menjadi umi akhirnya nabi bangsa-bangsa, nabi al-umi. Kemudian menurut para ahli ini dikutip oleh Islam, nabi al-umi itu nabi bagi bangsa-bangsa, umat haolam. Itu disebut sebagai Gertosaf, orang-orang asing yang baik. Selangkah lagi namanya Gersedek, dia menjadi orang Yahudi lewat proselitisme, tapi haknya dijamin, saudara-saudara. Tapi karena justru orang Yahudi membangun tembok pemisah yang menciptakan kelas yang seolah-olah bangsa asing itu derajatnya lebih rendah, posisinya sesama manusia tentu sama, tetapi perannya Israel ditinggikan. Karena apa? Lewat bangsa ini harus lahir sang penyelamat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Olehmu dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Makanya akhirnya Taurat itu dalam Efesus pasal 2 ayat 15 batal dengan sendirinya, bukan dibatalkan, batal demi hukum, saudara-saudara. Nah, inilah kira-kira background sejarahnya sampai kemudian ketika kalah itu orang Yahudi pertama mengeluarkan kutukan terhadap orang Kristen. Karena sebelum kalah seorang rabi yang senior kira-kira di akhir tahun 69 Masehi, mereka sudah sadar ini anak-anak ini apa tidak tergesa-gesa. Kita ini belum siap perang. Kenapa kita harus melawan? Meskipun perlawanan itu sangat melelahkan bagi orang Roma karena militansinya luar biasa. Tapi akhirnya toh kalah juga. Sebelum kalah, seorang rabi yang namanya Yohanan ben Sakai, dia sadar kita akan segera kehilangan bait Allah, kita akan kehilangan kebanggaan kita. Karena itu dia mengutus rabi juniornya, namanya adalah Eliezer. Nah, Rabi Eliezer putra Hirkanus disuruh menyeberang ke Roma, sampaikan bahwa kami mau damai. Jadi biar saja yang perang-perang itu ditumpas, kami mau damai. Termasuk tentara yang akhirnya mau damai itu Flavius Josephus yang nulis sejarah kuno bangsa Yahudi. Karena nebus rasa bersalahnya, dia pernah berkhianat pada bangsanya. Itu sejarah yang ya faktanya begitu, mesti itu menyakitkan bagi orang Yahudi. Josephus lah yang kemudian mengabadikan banyak tulisan-tulisan sejaman di luar perjanjian baru. Sampai dia mencatat bagaimana Rasul Yakobus itu menjadi bapak bagi bangsa Yahudi. Waktu itu gereja belum berpisah dari tubuh keyahudian. Kira-kira saudara-saudara dalam bahasa sehari-hari, orang yang melupakan sejarah itu tidak mengerti masa transisi. Ya memang kita ibadahnya sekarang sudah modern, ya sudah menyesuaikan. Kalau nggak menyesuaikan ditinggalkan toh. Saudara bisa bayangkan apa zaman Yesus ada musik klasik? Ya kan? Tidak ada. Tapi kenapa Anda fanatik dengan musik klasik kemudian anti musik-musik yang dipakai oleh orang karismatik? Apa alasanmu? Ayo sekarang, zaman Yesus tidak ada musik klasik, bahkan zaman Yesus tidak ada dasi. Dasi itu pakaian para pebisnis, bukan pakaian para imam. Benar atau tidak? Tapi begitu kita munculkan aksesoris lain, karena tidak cocok dengan kebiasaan, dianggap itu salah atau sesat. Kita ini tidak pernah bertengkar pada hal-hal yang sifatnya adalah substansial, tapi mempersoalkan hal-hal yang sifatnya sekunder, tidak penting. Bahkan itu digunakan alat setan untuk memecah belah gereja. Ini yang harus sering kali saya tekankan. Akhirnya Roma menerima damai. Oke, kalau gitu berikan kepada kami, kata perwakilan Yahudi, kota yang jauh dari hingar-bingar politik Yerusalem. Kami akan melanjutkan iman kami lewat sinagoge kami. Diberilah kota yang namanya Yapne atau Zamnia. Di sanalah mereka mereformasi Yudaisme, tapi Yudaisme tanpa bait Allah, Yudaisme tanpa korban, Yudaisme tanpa tabut perjanjian, tapi Yudaisme yang pusatnya hanya doa dan pembacaan kitab suci. Mengapa? Karena tidak ada bait Allah. Itulah sebabnya bagi orang-orang Yahudi dalam keinginan terdalamnya kembali ke Yerusalem dan membangun bait suci mereka.
Itu keinginan mereka, keinginan yang sangat kuat pada orang Yahudi religius. Sekalipun Yahudi sekuler sekarang ini tentu tidak, pertimbangan politik tidak mungkin itu dilakukan. Kalau dia lakukan berarti perang dunia ketiga. Kira-kira seperti itulah posisi sejarahnya. Tahun itu pula orang Yahudi kemudian mengutuk orang Kristen. Itulah yang disebut kutukan orang sesat atau birkat haminim. Terkutuklah orang-orang pengikut Yesus dari Nazaret, Nostrim, dan orang-orang minim. Minim itu kelompok sesat, agar namanya terhapus dari kitab kehidupan dari bilangan orang benar dan segera binasa. WH Nostrim, WH minim, disebut dua identitas itu. Orang-orang pengikut Yesus dari Nazaret dan minim orang-orang sesat. Yahudi pertama perangnya selesai. Nasibnya Yahudi tidak karu-karuan di situ. Tapi rupanya mereka membangun kekuatan kembali tahun 132 pemberontakan kedua. Dan mereka sempat menang. Makanya ini mata uang yang sempat diterbitkan oleh siapa? Simon Bar Kokhba. Ini namanya Tetradrakma Bar Kokhba. Jadi kerajaan merdeka ini di bawah pimpinan Simon Bar Kokhba. Ini dia menerbitkan mata uang, ada tulisannya Lihorot Yerusalem atau Meret Bar Kokhba. Ini perang ini demi pembebasan Yerusalem, dan di sini ada rancangan bait Allah yang mereka mau bangun kembali. Mata uang ini ditulis dalam huruf Ibrani zaman Raja Daud. Kenapa? Dia ingin membangkitkan kenangan klasik akan kerajaan Israel purba, kerajaan Israel yang sudah berjalan 1000 tahun sebelum ini. Jadi itulah kecintaan Israel pada sejarah. Karena apa? Sejarah itu adalah rangkaian kehidupan kita yang tidak bisa kita lepaskan. Nah saudara-saudara, Israel di bawah pemerintahan Bar Kokhba hanya bertahan kira-kira 2 tahun lebih. Pada tahun 135 kembali yang namanya Kaisar Hadrian meluluh lantakan pemberontakan Yahudi. Akhirnya Bar Kokhba ditangkap, dan rabi yang mengangkat Simon Bar Kokhba atau yang mengakui Simon Bar Kokhba sebagai Mesias Israel akhirnya juga gugur dalam penangkapan itu. Nah inilah Kaisar Hadrian ketika menumpas Simon Bar Kokhba. Nah kita bisa lihat ini harapan mesianik setelah kegagalan Simon Bar Kokhba. Nama aslinya Simon Bar Kosiba. Tapi kenapa disebut Bar Kokhba? Karena bagi Rabi Akiba dia menggenapi nubuat Kejadian 24 ayat 17. Sebuah bintang telah muncul dari Yakub. Ini ditafsirkan sebagai Bar Kokhba, putra bintang dalam bahasa Aram. Simon Bar Kokhba. Maka Rabi Akiba mengakui Simon ini adalah seorang Mesias Israel. Ada catatan dari Rabi Akiba ini yang tercatat di dalam Midras Eka Raba buku 2 ya, pasal 2 sampai 4. Betapa hebat kekuatan Bar Kosiba. Ia mencegat batu yang dilemparkan ke tapel Roma dengan satu lututnya, lalu diangkatnya ke belakang. Tewaslah banyak orang Roma. Kalian melihat Simon Bar Kosiba. Rabi Akiba berkata, sebuah bintang telah muncul dari Yakub. Sebuah bintang itu adalah Koba. Bar itu anak, Bar Koba anak sang bintang, karena dia Mesias. Tapi ketika gagal memperjuangkan Israel dengan Mesias politik tadi, tetapi mereka menjawab, ada tertulis Mesias bisa menghakimi dengan nafas mulutnya, Yesaya 11 ayat 3. Tapi Simon tidak bisa melakukannya, mereka telah membunuhnya. Lah itu, karena itu mati berarti dari mengakui Mesias sekarang ternyata bukan Mesias karena tidak ada kuasanya, ternyata kalah dengan Roma. Setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi orang Israel berefleksi ini. Lihatlah seorang seperti anak manusia datang di awan-awan di langit. Orang Yahudi yang tidak percaya Yesus pun mengaku ini sebagai nubuatan Mesias. Sekalipun penerapannya mereka tidak mengakui kalau itu Yesus. Tapi ayat ini bukan ayat Kristen. Ini ayat yang sama yang dipakai orang Yahudi. Dan ayat lain, lihatlah Raja Mesias datang kepadamu, rendah hati dan mengendarai seekor keledai. Hal yang sama juga yang digenapi oleh Yesus. Jadi bukan citra Mesiasnya yang ditolak, tapi Yesus bukanlah Mesias itu. Dia tetap menolak itu, gitu loh kira-kira. Kemudian, jika Israel layak, dia akan datang dalam awan-awan di langit.
Namun jika Israel tidak layak, ia akan datang rendah hati mengendarai seekor keledai. Dan banyak sekali gambaran-gambaran tentang Mesias Israel. Terakhir, next. Nah, apakah dengan begitu sampai hari ini orang Yahudi kehilangan harapan tentang Mesias? Tidak. Inilah doa yang dibaca setiap tefilah ma'arif. Ma'arif itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya gurub atau maghrib. Tefilah itu sembayang, ya. Ketika sembahyang ma'arif orang Yahudi doanya apa? Vesikron avotenu vesikron Masiah ben David Abdeka vesikron Yerusalem irhodeseka vesikron ke ameteha bet Israel levaneka. Dan ingatlah bapa-bapa leluhur kami atas Mesias putra Daud hambamu, atas Yerusalem kota sucimu, dan atas seluruh umatmu keluarga Bani Israel sampai ke hadapan hadiratmu. Pada abad ke-13 seorang rabi namanya Maimonides mengemukakan 13 pengakuan iman. Dan salah satu pengakuan itu berbunyi, Ani ma'amin bimuna slema bifiat hamusyah. Aku beriman dengan iman yang sempurna akan kedatangan Mesias. Meskipun mungkin terlambat datang, aku tetap akan menantikannya sampai hari ini. Maka berikan hati kepada mereka yang menunggu Sang Mesias. Dalam pokok-pokok doa kita, pergumulan kita, saudara-saudara. Dari orang Yahudi apapun mereka sekarang mayoritas tidak bisa menerima kehadiran Yesus, kita berhutang budi keselamatan dari mereka. Kita harus tetap memberkati Israel. Kita harus tetap mengasihi bangsa Yahudi. Karena itu bagian dari firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi saya ini bukan pendukung Sionisme yang membabi buta, enggak. Saya bukan membabi buta, saya memanusia melek, bukan membabi buta. Ya kan, karena ada pertimbangan, ada bukti, ada fakta bahwa dalam praktek ya persoalan Israel Palestina terjadi ketidakadilan. Itu terjadi pada pelaksanaan, bukan pada prinsip. Karena dimanapun juga kadang-kadang das Sein itu tidak seindah das solen. Apa yang sesungguhnya terjadi tidak seideal apa yang semestinya terjadi, yang idealnya terjadi. Nah, sekarang kita rekonstruksi sebagai kesimpulan terakhir. Itulah sejarah panjang bangsa Yahudi. Murid-murid Yesus pun bagian dari mereka ini. Hanya mereka orang-orang yang sudah memenangkan pergumulan itu, sudah mengatasi kecemasan, kekhawatiran, pergulatan mereka untuk menolak bukan ini Mesias atau inikah Mesias, tapi akhirnya tiba pada kesimpulan Yeshua ha-Masiyah ben Elohim Hayim. Engkau adalah Mesias atau ha-Masiyah ben Elohim Hayim, sebagai putra Allah yang hidup. Sudah saya sampaikan, Mesias putra Allah bukan tafsiran Kristen saja loh. Orang Yahudi Yeseni juga mengakui itu. Nah saudara-saudara, dalam konteks pergumulan yang seperti itulah tadi kita membaca Yohanes pasal 6. Jadi perkataan ini terlalu keras. Tapi apa yang bisa kita lihat ketika orang Yahudi menjadi ganjalan pasal 66, banyak murid-murid Yesus yang akhirnya mengundurkan diri. Nah, mengapa mereka mengundurkan diri? Karena tidak sesuai dengan harapan. Siapa yang mengundurkan diri? Antara lain adalah Markus dan Lukas. Dan siapakah Lukas? Coba kita baca. Ayat 18 pasal 24. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Salah seorang itu namanya Kleopas. Siapakah Kleopas? Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Kleopas dan Klopas itu nama yang sama, seperti Yaakub dengan Yakub, ya. Itu hanya penulisannya aja kadang-kadang berbeda, seperti Yakub dengan huruf Y dan huruf J, ya. Jadi siapakah Kleopas? Catatan sejarah menunjukkan Kleopas itu kerabat Yesus sendiri dari bapaknya Yusuf.
Siapa yang mencatat ini? Yang mencatat adalah Epifanius dari Salamis, sejarawan. Yang mencatat ini adalah Eusebius dari Kaisarea, sejarawan. Mencatat bahwa Yakub suami Maria punya adik namanya Kleopas. Kleopas punya istri namanya Maria juga. Makanya di Perjanjian Baru banyak nama Maria, disebut Maria yang lain. Saudara-saudara, nah ini Maria ibu Yesus dibandingkan dengan Maria istri Kleopas. Kleopas itu adiknya suami Maria yang bernama Yusuf, masih kerabat, dan mereka termasuk murid. Padahal Anda lihat daftar 12 rasul kan tidak ada murid namanya Kleopas. Padahal Injil Matius mengatakan, Injil Lukas pasal 10 ayat 1, ada 70 murid yang lain. 70 murid yang lain itu termasuk adalah Markus, Lukas, Barnabas, Kleopas. Sebagian diterangkan dalam Perjanjian Baru, sebagian hanya disebutkan jumlahnya, yaitu 70. Nah, saudara bisa bayangkan sebagai murid Yesus tapi bukan murid yang utama, karena murid yang lebih junior. Jadi artinya pemuritan itu juga ada jenjang-jenjangnya. Kenapa? Ini kira-kira orang yang sudah siap, ya namanya kelas 2, strata 2 ya paling tidak ini sudah S2. Tapi yang baru masih junior ya S1. Yang lain belum masuk jadi murid es krim. Kan begitu kan? Makanya ketika mengutus 70 murid perintahnya sama. Kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sama. Tapi yang 12 nggak disebutkan harus dua-dua. Tapi yang 70 dua-dua. Itu artinya apa? Saling membantu, saling cross check. Dan ketika mereka pulang dari pengutusan itu, mereka lapor ke Yesus. Setan-setan pun tunduk karena namamu. Wah, ini kan. Tapi Yesus katakan apa? Nanti ayatnya dibaca sendiri. Yesus mengatakan apa? Aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Jadi apa? The fall of Satan, the fall of ratuning demit. Kejatuhan setan itu merupakan awal terbukanya berita keselamatan ke ujung-ujung bumi. Maka sebabnya sebelum kita memasuki suatu wilayah, tentu wilayah itu harus dipersiapkan jalannya. Seperti Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sang bentara, kita memerlukan bentara-bentara doa yang membuat spirit-spirit lokal, roh-roh spiritual itu tidak mengganggu jalannya Injil diberitakan. Dan kalau itu terjadi, lahan itu terbuka subur untuk Injil kerajaan Allah. Markus menyaksikan itu berdasarkan catatan sejarah yang sangat kuno, namanya Hippolytus. Hippolytus itu bukan sembarangan, dia pernah diajar oleh Irenaeus. Irenaeus itu bukan orang sembarangan. Siapa dia? Muridnya Polikarpus. Polikarpus itu siapa? Muridnya Yohanes. Jadi ini masih punya kesinambungan dengan zaman para rasul. Dia mengatakan apa, saudara-saudara? Markus dan Lukas termasuk murid yang 70, termasuk Kleopas. Nah, berarti Lukas kan menyaksikan setan aja tunduk pada nama Yesus. Masa orang Romawi bisa mengalahkan dia? Dan kemungkinan juga Yudas berpikir seperti itu. Dia ingin mempercepat keadaan. Ternyata Yesus menyerahkan nyawanya. Lalu ada siapa yang mencabut nyawa Yesus? Kata mencabut nyawa itu tidak ada dalam Alkitab. Itu asalnya kata mencabut nyawa itu dari dunia pewayangan. Jadi kita menerima bahasa Indonesia itu. Saya ditanya, Pak Bambang, kalau Yesus itu Tuhan, siapa yang menyebut nyawanya? Kalau orang lain kan emosi, kalau saya nggak emosi. Ngapain emosi? Emosi itu kekalahan. Saya jawab sambil guyonan. Kowe roh cerita wayang apa ora? Nggak tahu Pak. Itu ya mau dipati itu pencabut nyawa. Makanya Umay Rama juga ikut-ikut pakai istilah pencabut nyawa. Sang malaikat pencabut nyawa. Ya kan? Umay Rama itu. Pak Bambang bisa nyanyi Umay Rama, itu lagu kecilan saya itu. Lagu di kampung atau di desa. Mencabut itu apabila, ini cerita Hindu ini saya cerita. Malaikat, bukan malaikat, Dewa Yomodipati. Itu kalau waktu mencabut nyawa, kalau yang orangnya baik-baik itu ringan.
Dan dia datang dalam sosok yang sangat ganteng, cakep. Tapi kalau yang dicabut itu golongannya teroris, suka bikin onar, suka bikin kegaduan. Itu dia datang dalam sosok raksasa yang menakutkan. Lalu orang yang tidak siap mati itu nggak mau mati. Maka kemudian nyawanya dicabut seperti nyabut buah pinang. Makanya dalam cerita wayang disebutkan itu namanya disendal mayang. Mayang itu buah pinang. Disendal itu apa? Dicabut paksa. Lah kemudian tanya kepada saya, siapa yang nyabut nyawa Yesus? Itu cerita wayang kok takoni Alkitab. Yang nyabut nyawa itu cerita pewayangan karena orang jahat, maka dipaksa nyawanya dikeluarkan oleh Yomodipati. Lah kamu samakan malaikat dengan Yomodipati apa? Ya enggak Pak, makanya kamu ngeritik kekristenan tapi secara tidak langsung kamu pakai logikanya wayang Purwomowo Carito. Benar apa tidak saudara? Yesus menyerahkan nyawanya, tidak perlu dicabut. Makanya di Jawa itu kalau jadi pengantin namanya kembar mayang, buah pinang yang kembar. Itu kesatuan jiwa dan raga. Karena istri kita itu nyawa kita, belahan jiwa kita. Makanya ada kembar mayang, itu kesatuan tubuh dan roh. Kalau istri meninggalkan suami berarti Gatot Kaca ilang gapite gitu loh. Ini soal budaya saudara-saudara. Makanya jangan mudah kita menyimpulkan sesuatu sebelum kita tahu masalahnya. Yesus tidak pernah dicabut nyawa karena dia menyerahkan nyawanya sendiri dalam Injil Yohanes. Dia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Nah saudara-saudara, tahun 135 itu ketika pemberontakan ini sudah dipadamkan, itu Roma lebih keras lagi. Pertama apa? Nama Yerusalem harus dihapus. Karena selama kali ada kata Yerusalem, Shalom Shalom 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 Yerusalem. Itu seperti magnet yang selalu membuat orang-orang Yahudi akan turun jalan lagi, akan berontak lagi. Hapus nama Yerusalem, ganti nama Alia Capitolina, dan kota ini dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Kedua, nama Israel juga magnet. Selama mereka ada nama Israel, nanti seperti Simon Bar Kokhba, huruf-huruf di zaman Salomo dibangkitkan kembali, sejarah masa lalu diungkap kembali agar muncul kecintaan pada bangsanya. Maka selama itu nama Israel tidak pernah muncul lagi di publik, diganti dengan nama Syria Palestina, dengan menyatukan provinsi Yudea dan provinsi Syria, disebutnya dengan nama Syria Palestina. Sejak saat itu tulisan-tulisan Yunani, tulisan-tulisan Latin lebih akrab dengan kata Palestina, sampai terakhir menjadi bagian dari provinsi Kesultanan Turki Utsmani. Itu bicara sejarah panjang 2000 tahun, saudara-saudara. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Israel harus kehilangan identitas. Makanya ingat, kalau saudara dihilangkan identitasnya, itu politik zaman purba. Kenapa Samaria muncul? Karena dicampur adukkan dengan suku-suku bangsa lain, tapi ideologinya yang ditanamkan. Setiap istri yang diperistri oleh orang Israel membawa ideologi baru ke rumah-rumah Israel. Ideologi itu zaman dulu agama. Jadi kalau sekarang masih menjadikan agama ideologi, itu masih zaman primitif. Ya toh? Saudara-saudara bisa lihat ini. Nama Israel tidak pernah muncul lagi di publik supaya tidak muncul lagi pemberontakan. Nama Israel hanya muncul di rumah-rumah ibadah Yahudi. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tidak boleh muncul di publik. Dan ketiga, bukan hanya nama yang dihapus. Yang ketiga ini yang lebih parah. Orang-orang Yahudi harus diusir dari Yerusalem.
diusir dari kota suci, agar mereka putus harapan dengan Yerusalem, agar putus harapan dengan kota yang selalu membawa magnet, yaitu kerajaan Daud yang lama itu. Dalam konteks seperti inilah saudara-saudara, akhirnya orang Yahudi terpencar di seluruh dunia. Dan seorang filosof Stoa yang namanya Mara ben Serapion, kira-kira tahun 70 Masehi, juga menyaksikan ini. Menyamakan pelanggaran orang Yahudi sama dengan Yunani yang menghukum mati Sokrates, sama dengan yang menghukum Pitagoras. Mereka menghukum raja mereka, membunuh raja mereka, sehingga kata filosof yang tinggal di Antioquia ini, orang Yahudi kehilangan tanah air mereka dan terserak-serak di seluruh muka bumi. Maka setiap tahun mereka merayakan Paskah, harapan kembali ke Yerusalem muncul kembali. Sekarang ini Paskahnya di Baghdad, sekarang ini Paskahnya di Spanyol, sekarang di Rusia. Tapi mereka sama-sama mengikrarkan, hari ini kita di sini, di Baghdad, di Kairo, di Moskow, tapi tahun depan di Yerusalem. Lisana haba'ah Berusalaim, lisana haba'ah Berusalaim, tahun depan Yerusalem. Doa ini bergema hampir 2000 tahun, sejak tahun 135 sampai tahun 1948. Jadi makanya solusi persoalan Israel Palestina tidak bisa melihat satu pihak, harus melihat sejarah yang utuh. Akhirnya kenapa orang Yahudi menolak Yesus? Kesimpulannya, atau mayoritas Yahudi menolak Yesus, karena tidak sesuai dengan harapan mesianis mereka. Bukan Mesias yang kalah yang kami harapkan, padahal Yesus tidak kalah. Hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Tidak ada satupun insan manusia yang pernah melakukan itu kecuali Yesus. Setinggi apapun tokoh di muka bumi ini, sehebat apapun tokoh di muka bumi ini, akhirnya almarhum. Hanya satu yang tidak pernah almarhum, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, mereka mengharapkan Mesias yang menang perang seperti Bar Kokhba. Tapi zaman berganti, Israel jatuh ke tangan bangsa-bangsa asing kembali. Ketika Persia menaklukkan Yerusalem dari Roma yang waktu itu sudah Kristen, Bizantium, harapannya ini selama orang Kristen tidak mau lagi mengharapkan Mesias Israel seperti yang kita pahami, karena mereka sudah percaya Yesus. Kita masih ingin Mesias Yahudi yang datang seperti harapan kita. Datanglah Persia. Persia mau membantu, tapi ternyata tidak juga. Jatuh ke tangan Islam. Islam diharapkan mau membantu, sampai-sampai Khalifah Umar disebut sebagai Al-Faruqa di negara Syria. Seperti itu pula harapannya di Israel. Umar akan mendatangkan Mesias bagi Yahudi. Sementara biar saja dia lakukan apa yang dia lakukan, karena dia pahlawan bagi kita. Tapi yang terjadi sebaliknya. Zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 629 malah mendirikan monumen yang namanya Kubatu Sokroh, kubah emas. Itu sebetulnya fungsinya sekarang monumen. Ya, kubah emas itu. Ternyata malah kemudian putranya membangun masjid yang namanya Masjid Al-Aqsa tahun 692, Al-Aqsa tahun 705 dimulai. Harapan pupus lagi. Akhirnya ketika zamannya Rabi abad 13, abad 11, abad 12, semua harapan menuju ke Israel sudah hilang. Tidak ada lagi harapan ke sana. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mendatangkan kerajaan Israel kalau bukan Mesias sendiri yang mendatangkannya. Karena itu kemudian mereka membacanya dari Mazmur pasal 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Penjaga kota. Kota itu dalam bahasa Ibrani ir atau kiryat. Kiryat itu untuk kampung. Lalu kota ir, bahasa Arabnya karyah. Bahasa Aramnya karta.
Makanya ada kelompok Yahudi namanya Nature Karta, penjaga kota. Mereka inilah yang menolak negara Israel. Nah, itu yang dibesar-besarkan oleh media Indonesia. Ini Yahudi aja menolak negara Israel. Jumlahnya hanya berapa mereka? Mereka tidak sampai 5.000 orang jumlahnya. Cuman beritanya lebih besar daripada komunitasnya. Itu yang selalu diunggah di YouTube di Indonesia. Ini Yahudi menolak Yesus. Ini Yahudi meludahi jalan salib. Ini Yahudi menolak negara Israel. Terus digiring kepada opini anti Israel dan anti Kristen. Itu yang terjadi. Mereka menolak Yesus ya pada abad pertama karena Yesus dianggapnya bukan Mesias politik. Tapi setelah Mesias politik juga tidak mendatangkan kemerdekaan bagi mereka. Ternyata negara Israel berdiri, yang mendirikan bukan Mesias. Ini kan Nature Karta itu mengatakan tidak ada yang bisa mendatangkan negara Israel merdeka kecuali sang Mesias. Maka segala usaha kita untuk membangun negara itu kesia-siaan. Dikutiplah Mazmur 127 ayat 1. Maka muncullah kelompok Nature Karta, kelompok ini yang sampai sekarang dibesar-besarkan. Tapi mereka mengharapkan Mesias politik. Ternyata yang datang negara Israel itu republik sekuler, didirikan oleh seorang yang bernama Theodor Herzl, yang juga bukan seorang Yahudi religius. Akibatnya ini serba salah ini. Kalau begitu Mesias itu bukan politik dong. Karena negara Israel nggak didirikan oleh Mesias. Ya, didirikan oleh siapa? Didirikan oleh organisasi namanya Zionisme. Padahal Mesias yang kita harapkan Mesias politik. Lah kalau gitu Mesias rohani. Lah kita sudah terlanjur menolak Yesus Mesias rohani. Lalu bagaimana? Inilah yang namanya kesulitan yang dialami oleh komunitas yang mengharapkan Mesias pada zaman sekarang. Kekristenan sudah lewat dari pergumulan itu. Karena sejak semula dia mengindahkan sabda Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan dia juga membaca kekayaan literatur Yahudi termasuk harapan-harapan bangsanya yang non politik saja, bahwa Mesias akan disebut anak Allah. Maka seperti yang dikatakan Petrus, itulah Mesias bagi kita orang Kristen. Tapi menurut kalian sendiri, siapa aku ini? Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah